Setiap pengusade tradisional memiliki ciri dan cara tersendiri dalam menyembuhkan pasiennya. Begitu juga halnya dengan Jeromangku Mayun Marina yang hanya menggunakan kekerep sebagai media pengobatan. Setelah mawinten, ia mendapat pawisik dari ide sesuhunan agar menggunakan kekerep dalam mengobati pasien seperti yang sudah dilakukan oleh almarhum kakek dan ayahnya. Hanya saja, pengobatan menggunakan kekerep hanya boleh dilakukan pada kepala pasien. Kekerep pantang digunakan pada bagian tubuh di bawah kepala. Pasien yang sakit karena ilmu hitam akan merespon dengan berteriak-teriak ketika kepala ditutup dengan kekerep. Pasien akan merasakan panas yang luar biasa jika dalam tubuhnya terdapat energi negatif. Jangan duduk kemudian saya. Jeromangku Mayun menerangkan, jika rasa panas yang dirasakan pasien berasal dari wujud beliau sebagai api. Akan tetapi jika tak ada energi negatif dalam tubuh pasien, maka pasien tidak akan merasakan panas. Mengenai masalah pengobatan dengan pakai kekerap, itu pun saya dapat pewisik dari beliau. Harus tiang pakai kekerap. Dari dulu soalnya, karena dari bapak juga pakai kerap, kakek saya juga pakai kerap. Nah, tiang dapatlah pewisik, suruh mengikutin jejak leluhur pakai kerap. Tapi kekerap pun itu pun taruh di kepala aja, nggak boleh turun, itu loh. Kalau memang benar-benar ada aura negatif, aura yang nggak benar, begitulah teriak-teriak. Nggak kuat dia dengan panas. Beliau tuh nak meragu api, seperti beliau tuh nak bawa api, karena di sini ada api, itu panas dia ditarik. Nah, pasien pun banyak bilang bahwa berat dan panas. Kalau berat, beliau tuh sudah diam di kepala si pasien. Kalau bahasa Indonesia aja kata beliau tuh sudah bekerja. Rencang beliau juga bekerja panas. Nah, di sanalah mengeluar dia nggak kuat, sakit lah ya nggak kuat, teriak-teriak dia mengaku dia itu loh. Karena satu, pengobatan saya yang pengobatan Jeromangku Mayun Taksu Dalam itu pun cukup pakai kerap, nggak perlu saya cubit, nggak perlu saya celak, itu loh. Di sanalah taksunya beliau. Karena sebelum bapak meninggal dia sempat berpesan, sing perlu kamu mai ngalih tukang tuntun, cukup sama leluhur sama beliau aja, itu loh. Itu perjalanan hidup saya. Kenapa saya pengobatannya menjalankan pakai kekerap, karena itu dari beliau yang mengasih tahu tiang harus tiang menjalankan pakai kekerap. Nanti kalau beliau itu memang ada sakit, itu seperti yang video-video saya itu, dia nggak kuat, dia kebakar semua, panas. Kalau orang nggak ada sakit begitu nggak apa-apa, adem itu. Makanya kalau orang sakit kepala, sakit awalnya pertama kaki panas, lari ke kepala, sakit perut, itu saya pakai kekerap. Nah, dari sana kekerap itu akan mengeluarkan aura panas, ditarik. Nanti kalau beliau nggak kuat, pasti pasien akan gini. Itu bukan sih sakitnya yang di dalam tubuhnya akan nggak kuat, dia merasakan kepanasan, itu loh. Nah, itulah seperti pengobatan yang Jeromangku Mayun Marina Taksu Dalam. Dan cobaan tiang juga banyak, godaan tiang juga banyak, itu loh. Selain sebagai pengusade tradisional, Jeromangku Mayun juga sering ngayah dalam pencalon narangan di berbagai lokasi. Dalam ritual sakral itu, Jeromangku Mayun sangat pantang menggunakan gegemet untuk dirinya maupun untuk watangan. Sebab ia lebih yakin kepada sesuhunan yang akan melindunginya dalam ritual tersebut. Sebelum ngayah pencalon narangan, Jeromangku Mayun akan lunas taksu kepada ide sesuhunan, taksu dalam dan matur piuning kepada leluhur.
Kemudian menyiapkan watangan yang biasanya diambil dari pasien yang mau ngayah. Nah, seperti pengalaman saya sebagai pengayah ring pencalon narangan. Nah, banyak itu cobaan juga banyak, godaan juga banyak. Itu loh. Satu, kita tuh kalau narangan itu sudah dibilang sakral ya sakral. Kita tuh mengundang, otomatis orang itu datang untuk mungkin mencoba kita atau mencoba watangan kita dicoba. Kalau memang betul-betul beliau tuh ngadag atau menyarangin kita, pasti semua akan aman. Gitu loh. Yang penting satu, jangan kita membuat kelebihan. Jangan mengurangin itu loh. Mau melebihin itu gimana? Misalnya watangnya sekian, ada 5, disuruh anak buah tuh kasih bekal biar dia, itu nggak perlu sebenarnya, nggak usah pakai gitu-gituan. Cukup lunas taksu dengan beliau aja. Itu mengurangin, tidak boleh juga melanggar apa yang kita lunas dari beliau, nggak boleh melanggar. Ikutin arahnya beliau. Makanya semua saya nyalon narang di mana, saya nyalon narang, itu pun pasien saya pakai, semua pasien. Yang pun juga dibilang calon narang, ya saya paling senang. Kalau saya memang dibilang bodoh, ya saya memang bodoh orangnya, gitu loh. Tapi saya tetap ajak beliau, saya junjung namanya beliau, gitu loh. Makanya semua dulu pernah saya nyalon narang, watangannya dia pakai gegemat atau bebuntilan, jangan keluarin, jangan lepasin, jangan kosongin dia, biar beliau ide sesuatu dalam ngadag dari raja itu. Nah seperti itulah, ya dengan cobaan memang banyak. Satu, orang-orang sakti sudah mau mencoba, benar nggak seperti ini, benar nggak seperti ini. Tiang juga memang banyak orang sudah mau mencoba, tiang berani menampilkan diri di media sosial, berarti sudah berani dicoba sama orang-orang. Itu loh. Banyak juga iri dengan pengobatan, banyak dengan sentimen dengan pengobatan, gitu loh. Makanya kalau tiang itu sudah berani menampilkan diri tiang di media sosial, tiang udah siap dicoba sama orang, udah siap. Tapi astung karo lah manda ide susun tiang manda nyagau urip tiang, manda amal urip tiang. Karena tiang menjarangkan pengobatan seperti itu dengan kerap aja. Kalau di pengayah pencalonan yang tiang siapkan dulu, 2 hari lagi mau menyalon tiang nunas taksu ring ide susurin dalam. Pertama ring leluhur demu ngatur piuning nasi cow manda nyarangin leluhur tiang sarang sami. Kedua, tiang susun ring dalam, kayangan, tetap tiang atur kuning pejatian. Ketiga, baru di gedong, jangkap tiang sami, tiang atur kuning, tiang pacang ayah, pencalon narangan, ring desa dijo, mangenda dedang susun tiang sarang sami, susun tiang ring ratu made kayang sakti, pengkali ratu ayu mandik calon narang, manda presiden nyarangan iki, pengayah pencalon narangan tiang taksun padu padaro manda selamat dahmu sami nak tiang matur. Nah kedua masalah tiang bilang itu, nah ini yang kalau tiang pun pakai watangan biasanya tuh pasien yang sendiri yang atur raya gitu loh. Nah di sanalah tiang betul-betul percaya dengan leluhur, percaya dengan beliau itu loh. Maka tiang nggak perlu lagi sana sini, nggak perlu tukang nggak perlu, tiang pasrah udah gitu loh. Karena yang tulus ikhlas ayah pencalonan.